Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat. Hari ini berjumpa lagi dengan ibu. Kita akan belajar dari tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Nah, pada pelajaran minggu lalu anak ibu sudah belajar tentang sifat pertukaran pada perkalian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang garis bilangan. Nah, apakah anak-anak ibu sudah tahu apa itu garis bilangan? Nah, garis bilangan merupakan salah satu perwakilan garis yang mana setiap titiknya mewakili bilangan tertentu. Nah, sekarang kita lihat lagi, apa itu bilangan caca? Bilangan caca adalah bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan caca dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan. Ini adalah contoh garis bilangan. Nah, ketika anak ibu membuat garis bilangan harus dimulai dari bilangan 0. Jadi setiap kita mau membuat garis bilangan dimulai dari bilangan 0, lalu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, setiap bilangan ini jaraknya harus sama. Ya, setiap bilangan ini jaraknya harus sama. Contoh, bilangan 0 ke 1 harus sama jaraknya 1 ke 2. Begitu juga 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, dan seterusnya. Jaraknya harus sama. Nah, nanti setelah ibu menjelaskan materi ini, ibu akan memberikan catatan kepada anak-anak ibu. Nah, nanti anak-anak ibu akan membuat garis bilangan pada catatan anak-anak ibu. Nah, catatan anak-anak ibu kan berbentuk petak-petak kecil. Nah, jadi ketika anak ibu membuat garis bilangan, nanti jarak 0 ke 1 bisa anak ibu bikin jaraknya 2 kotak. Nah, nanti untuk jarak 1 ke 2 juga harus 2 kotak. Jarak 2 ke 3 juga harus 2 kotak. Begitu sampai seterusnya. Nah, kalau anak ibu mau membuat jarak dari 0 ke 1 kotak, berarti untuk bilangan selanjutnya juga jaraknya harus 1 kotak, ya. Harus diperhatikan. Nah, kita lihat lagi. Nah, di ujung ini ada tanda panah. Nah, tanda panah ini menunjukkan bahwa garis bilangan itu bisa kita perpanjang sampai mana kita mau buat bilangannya, ya. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar. Nah, kita perhatikan, lihat di sini. Tadi bilangannya dimulai dari 0, lalu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yaitu kalau dia semakin ke kanan, maka bilangannya semakin besar, ya. Bisa diperhatikan di sini. Selain untuk menunjukkan urutan bilangan, nah, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan, ya. Jadi selain untuk mengurutkan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Contoh soal yang akan ibu berikan. Contoh yang pertama yaitu 5 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita buat dulu garis bilangan. Nah, di sini ibu sudah buat garis bilangan. Nah, lalu kita buat bilangannya. Tadi untuk membuat garis bilangan dimulai dari bilangan 0. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ibu ada garis bilangan yang bilangannya sampai 10. Nah, kita lihat tadi pertanyaannya yaitu 5 ditambah 2. 5. Pertama yaitu bilangan 5. Berarti di sini kita disuruh melangkah sebanyak 5 kali. Nah, untuk melangkah pertama kali kita harus melangkah dari bilangan 0. Jadi setiap kita mau melangkah pertama kali harus dimulai dari bilangan 0, ya. Tadi kita disuruh melangkah sebanyak 5 kali, maka kita mulai dari 0. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita sudah melangkah sebanyak 5 kali. Lalu ditambah berapa? Ditambah 2. Nah, maka di sini kita disuruh menambah langkah kita sebanyak 2 langkah lagi. Nah, tadi kita sudah berhenti pada bilangan 5.
2. Nah, kita sudah melangkah sebanyak 2 kali. Nah, tadi kita sudah melangkah 5 kali, lalu ditambah lagi 2 kali lagi. Nah, sekarang kita lihat kita berdiri pada bilangan berapa? Kita berdiri pada bilangan ke-7. Maka 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Sekarang Ibu akan berikan contoh soal kedua. Contoh soal yang kedua yaitu 3 ditambah 8 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus buat dulu garis bilangan. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai garis bilangan. Nah, sekarang Ibu akan tuliskan bilangannya. Nah, untuk membuat garis bilangan tadi harus dimulai dari bilangan 0. Ya, dimulai dari bilangan 0, lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Oke, nah di sini Ibu sudah membuat garis bilangan. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Soalnya tadi yaitu 3 ditambah 8. Nah, bilangan pertamanya itu 3. Nah, kita disuruh melangkah sebanyak 3 kali. Nah, untuk melangkah harus kita mulai dari bilangan 0 ya. Anak-anak ingat, anak-anak Ibu harus ingat untuk melangkah pertama kali harus dimulai dari bilangan 0 ya. Kita disuruh melangkah sebanyak 3 kali. Hitung 1, 2, 3. Nah, kita sudah melangkah sebanyak 3 kali. Lalu kita disuruh menambah langkah sebanyak 8 kali. Kita disuruh menambah langkah kita sebanyak 8 kali. Nah, tadi kita berhenti pada bilangan ketiga. Sekarang kita lanjutkan lagi melangkah sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita sudah melangkah sebanyak 8 kali. Nah, tadi pertama kita disuruh melangkah sebanyak 3 kali. Ditambah lagi melangkah sebanyak 8 kali. Nah, sekarang kita berada pada bilangan keberapa? Kita berada pada bilangan 11. Maka 3 ditambah 8 yaitu 11. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua. Contoh soal yang ketiga, kita lihat. Contoh soal yang ketiga yaitu 4 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus buat dulu garis bilangan. Nah, di sini Ibu sudah buat garis bilangannya, maka Ibu akan menuliskan bilangannya lagi. Nah, untuk membuat garis bilangannya harus dimulai dari bilangan 0 ya. Jadi setiap membuat garis bilangan kita harus mulai pada bilangan 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini Ibu sudah selesai membuat garis bilangannya. Maka kita lihat lagi soalnya. Tadi soalnya di sini yaitu 4 ditambah 4. Nah, di sini yang pertama yaitu 4. Maka kita disuruh melangkah sebanyak 4 kali. Berarti kalau kita mau melangkah untuk pertama kali, kita harus melangkah dari bilangan 0. Maka kita melangkah sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita sudah melangkah sebanyak 4 kali. Nah, di sini kita disuruh menambah langkah kita sebanyak 4 kali lagi. Maka kita lanjutkan langkah kita. Tadi kita sudah berhenti pada bilangan 4. Maka kita lanjutkan langkah kita sebanyak 4 kali lagi. Itu 1, 2, 3, 4. Nah, kita sudah melangkah sebanyak 4 kali. Nah, di sini tadi kita disuruh melangkah sebanyak 4 kali, lalu disuruh tambah lagi sebanyak 4 langkah lagi. Maka sekarang kita berada pada bilangan ke-8. Maka 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ini adalah contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang keempat. Nah, di sini Ibu akan memberikan soal cerita. Edo mempunyai daun yang panjangnya 9 cm. Benny juga memegang daun yang panjangnya 4 cm. Nah, berapakah panjang kedua daun tersebut? Nah, kita lihat. Pertama kita harus buat dulu garis bilangan. Lalu
kita buat bilangannya. Nah, untuk membuat garis bilangan dimulai dari bilangan 0 ya. Jadi kita harus buat dulu dari bilangan 0. Nah, sekarang Ibu sudah menuliskan garis bilangannya. Nah, kita lihat. Tadi Edo memiliki daun yang panjangnya 9 cm ya. Tadi Edo memiliki daun yang panjangnya 9 cm. Si Benny juga memiliki daun yang panjangnya 4 cm. Nah, kita lihat ya. Tadi Edo memiliki daun yang panjangnya 9 cm. 9. Lalu ditambah Benny daunnya berapa? 4 cm. Ditambah 4. Maka 9 ditambah 4. Kita lihat itu 13. 9 ditambah 4 13. Maka panjang daun Benny dan Edo yaitu 13. Oke, sekarang Ibu berikan contoh soal yang selanjutnya. Contoh soal yang kelima. Nah, panjang sebuah cabai rawit yaitu 3 cm. Panjang cabai rawit berikutnya adalah 7 cm. Berapakah panjang kedua cabai rawit tersebut? Nah, untuk menyelesaikan soalnya kita buat dulu garis bilangan. Nah, untuk membuat garis bilangan dimulai dari bilangan 0 ya. Jangan lupa setiap membuat garis bilangan kita harus memulai dari bilangan 0. Oke, di sini Ibu sudah selesai membuat garis bilangannya. Sekarang kita lihat. Tadi panjang cabai rawit yang pertama yaitu 3 cm. Panjang cabai rawit yang pertama yaitu 3 cm. Lalu panjang cabai rawit yang kedua yaitu 7 cm ya. Panjang cabai rawit yang kedua yaitu 7 cm. Nah, kita lihat. Panjang cabai rawit yang pertama 3. Lalu ditambah berapa cabai rawit yang kedua? 7 ya. Kita tambahkan 7. Nah, jadi berapa panjang seluruh cabai rawit ini? Kita lihat. 3 ditambah 7 yaitu 10 ya. 3 ditambah 7 yaitu 10. Maka panjang seluruh cabai rawit yaitu 10. Oke, kita lanjutkan pada soal yang selanjutnya. Contoh soal yang ke-6. Panjang sebuah ranting kayu 9 cm. Panjang ranting kedua yaitu 5 cm. Berapakah panjang kedua ranting tersebut? Nah, pertama kita harus buat dulu garis bilangannya. Nah, buat garis bilangan dimulai dari bilangan 0. Nah, di sini Ibu sudah selesai membuat garis bilangan. Maka kita lihat. Tadi ranting pertama panjangnya 9 cm ya. Ranting pertama panjangnya 9 cm. Kita lihat ranting kedua panjangnya 5 cm. Ranting kedua panjangnya 5 cm. Ya. Nah, tadi ranting pertama panjangnya 9 cm. Lalu ditambah lagi panjang ranting kedua yaitu 5 cm. 5 cm. Nah, berarti 9 ditambah 5 berapa Nana? 14. Berarti 9 ditambah 5 yaitu 14. Maka panjang ranting seluruhnya yaitu 14. Nah, ini adalah contoh soal yang ke-6. Nah, dari contoh-contoh yang Ibu berikan ini, semoga nanti anak-anak Ibu bisa memahami apa yang Ibu berikan. Nah, nanti ketika Ibu memberikan contoh-contoh soal, anak-anak Ibu bisa menjawab soal-soal yang Ibu berikan. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu materi kita. Anak-anak Ibu
selalu jaga kesehatan, makan yang teratur, banyak minum air putih. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Terima kasih.